Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmatunisa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humanera UIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang skripsi saya yang berjudul Poligami dalam Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir. Oke, dimulai dari alasan mengapa saya mengambil judul ini. Sebelum yang kalian ketahui itu bahwasanya kan poligami merupakan perkawinan yang lebih dari satu pasangan. Nah, dan poligami ini dari poligami ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi. Sejak sebelum Islam itu sudah ada poligami. Nah, di sini menurut saya poligami ini dari dulu sudah menjadi isu-isu kontroversial yang saya teliti. Sudah dari yang dimana banyak juga antara pro dan kontra tentang poligami ini. Nah, seperti pada zaman dahulu banyak ada hal poligami ini tidak didukung, atau dari kaum perempuan ini sangat kontra dengan hal poligami karena menurut mereka poligami ini akan merendahkan atau mendiskriminasi perempuan, dan mereka menganggap bahwasanya kalau adanya poligami ini istri-istri itu akan hanya menjadi budak nafsunya laki-laki. Sementara dari pihak laki-laki ini pro dengan poligami karena menurut mereka mereka itu bisa adil dalam hal poligami itu. Nah, hal ini kan menjadi kontroversial ya, dan menurut syariat Islam itu poligami itu diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus ditempuh sebelum kita melakukan poligami. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua tafsir. Yang pertama tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Munir, yang dimana tafsir Al-Manar ini merupakan karangan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dan tafsir Al-Munir ini yang ditulis oleh Said Wahbah Zuhaili. Nah, dua tafsir ini dengan latar yang berbeda. Saya ingin membandingkan antara tafsir ini, bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tentang poligami dengan latar mereka yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu gagasan atau perbandingan antara pemikirannya atau penafsirannya mereka, tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Munir. Nah, itu alasan saya mengambil judul ini. Untuk hal-hal yang menarik menurut saya ini, saya membandingkan dua tafsir ini, tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Munir. Mengapa saya membandingkan dua tafsir ini? Menurut saya unik karena tafsir Al-Manar ini memiliki ciri khas, yaitu lebih kepada kritis dan rasionalis. Jadi tafsir Al-Manar ini tafsir yang sangat kritis dan tidak terpaku terhadap tekstual. Nah, itu tafsir Al-Manar. Sedangkan tafsir Al-Munir ini lebih kepada kontekstualis dan lebih komprehensif, sehingga tafsir dua ini memiliki metode dan corak yang berbeda, sehingga unik untuk kita bandingkan karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, itu untuk keunikan. Untuk kebaharuan dalam penelitian ini, yang sudah saya baca dari artikel dan skripsi yang lain, itu memang sudah banyak yang meneliti tentang poligami dalam Al-Quran, dan juga banyak yang membandingkan antara tafsir ini dan tafsir ini. Tapi saya belum melihat tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Munir itu dibandingkan. Jadi saya ingin mencoba mengkolaborasi dan membandingkan antara tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Munir, sehingga hasil gagasannya itu bisa menjadi pemikiran, bisa menjadi kebaharuan untuk umat muslim.
saat ini untuk mengatasi isu kontroversial poligami dalam kondisi saat ini. Nah, untuk referensi primer dan sekunder. Untuk primer saya itu membutuhkan kitab Tafsir Al-Manar dan kitab Tafsir Al-Munir. Nah, entah itu dari terjemah atau langsung dari kitabnya. Nah, untuk dari segi primer, mungkin seperti kitab-kitab lain yang mendukung tentang penelitian ini, serta buku-buku tentang poligami atau tentang metode penelitian tafsir, seperti metode penelitian tafsir tentang muqaron atau perbandingan ini. Terus saya juga membutuhkan seperti skripsi, tesis atau disertasi, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian saya ini. Tuh. Nah, untuk metode saya menggunakan metode muqaron atau perbandingan. Nah, metode perbandingan ini merupakan metode yang membandingkan antara tafsir 1 dengan tafsir 2 atau pemikiran 1 dengan pemikiran lain. Nah, dua pemikiran ini digabungkan dan dihasilkan kesimpulan antara pemikiran dua ini jika dikolaborasikan. Nah, itu untuk metodenya. Saya menggunakan metode penafsiran perbandingan atau muqaron. Nah, untuk outline atau sepembahasan saya untuk bab pertama itu berisi pendahuluan, yang dimana isinya itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, terus kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan atau penulisan. Nah, untuk bab 2-nya itu saya ingin meninjau umum tentang poligami. Untuk bab 3 saya akan membahas tentang skesa Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir beserta biografi pengarangnya. Nah, bab 4 itu saya menjelaskan tentang perbandingan persamaan dan perbedaan pemikiran Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir dalam konteks poligami ini. Nah, yang terakhir itu bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dari semua pemikiran, dari semua rumusan masalah yang sudah saya jelaskan nanti di bab 3 dan 4. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang proses skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.